Makasih banyak Kang Ali. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat taufik hidayah dan juga kesehatan, dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian yang sudah hadir sampai ke pertemuan ketiga ngaji Masnawi ini. Insya Allah mudah-mudahan bisa konsisten sampai akhir di kitab 6. Si jauh banget. Kita masih di risalah Nei atau Nei Nome. Dia bahwa Masnawi ini semuanya adalah kisah dari kitab pertama sampai kitab 6, dan kisah pertama kitab pertama Masnawi ini bercerita tentang Nei. Nei itu adalah seruling, atau kadang orang memberi judul ini Nei Nome, yang terdiri dari Nei Nome ini kisah 34 bait syair. Sedikit mengulang kepada pembahasan sebelumnya bahwa memang ketika orang masuk ke syair-syair Rumi ini, zauk atau rasa orang itu berbeda-beda ya. Ada mungkin orang lebih senang ke bahasa Inggris, lebih senang ke bahasa Indonesia, dan seterusnya. Itu lebih kepada persoalan zauk, toh aslinya adalah bahasa Persia. Jadi mau senang bahasa Inggris, mau senang bahasa Indonesia, dua-duanya adalah terjemahan. Karena ya saya punya dua kawan yang memang yang satu lebih senang bahasa Inggris, satu lebih senang bahasa Indonesia. Masing-masing itu lebih kepada kita mungkin lebih akrab di mana zauk yang dimiliki oleh seseorang. Jadi ini bukan benar salah, ini lebih kepada di mana zauk seseorang berada. Mungkin terpengaruh oleh budaya dan seterusnya, sehingga kecenderungan setiap orang berbeda-beda. Tapi pada intinya dua-duanya toh adalah satu bentuk penerjemahan, dan kitab aslinya Masnawi ini adalah beliau tulis dalam bahasa Persia. Masnawi ini kalau kita lihat dalam sejarah, Maulana Jalaluddin Rumi lahir, ada yang mengatakan 1207, ada yang mengatakan 1208. Ketemu Syams Tabris, beliau itu di umur 40 tahun. Nah, nulis Masnawi ini di umur 50-an. Selesainya di umur 60-an. Karena Masnawi ini kira-kira selesai beliau tulis itu bersama muridnya Hisamuddin. Itu ada yang mengatakan 15 tahun, ada yang mengatakan 17 tahun. Jadi kitab ini memang beliau tulis dalam kematangan pengetahuan beliau. Jadi jauh sebelum itu kan banyak karya-karyanya ya. Bahkan sebelum ketemu Syams pun beliau sudah punya karya. Karena di umur 25 tahun beliau sudah jadi mufti, jadi teolog, filosof, mutakalim, rektor, dan kemudian ketemu Syamsnya di umur 40 tahun. Setelah beliau berubah dan beliau menjadi seorang sufi darwish. Nah, kita masuk ke syair ke-5. Dan ada perubahan yang fundamental ketika beliau menjadi seorang sufi darwish. Jadi seorang sufi darwish karena ada pengalaman yang terjadi di dalam diri beliau. Nah, oleh karena itu kita pun mencoba menerjemahkan atau memberi syarah atau tafsir terhadap Masnawi ini sebenarnya ya sekedar kemampuan kita ya, karena kita lihat seseorang dalam memberikan tafsir terhadap Rumi ini dia harus punya banyak sisi dalam melihat
karya Maulana Jauddin Rumi. Jadi bukan hanya spesifik kepada sastra Masnawi saja, tetapi dia harus punya kematangan dalam dimensi pengetahuan seperti yang disampaikan oleh Maulana ini dalam karya-karyanya. Jadi ketika saya menerjemahkan ini, saya sangat menyadari betapa luas sebenarnya pengetahuan Maulana dari eh, perumpamaan-perumpamaan, hikayat-hikayat, dan apa yang ingin beliau sampaikan dalam Masnawi ini, terutama dalam memberikan pengetahuan sofistik, dan ini sudah kita bahas di pertemuan pertama. Ada penegasan Maulana Jamiluddin Rumi bahwa kitab ini memang kitab sofistik ya. Beliau menjelaskan Hadzal kitabul Masnawi min usulid din. Di penegasan usul 3 kali ini menunjukkan bahwa memang kitab ini bertujuan untuk menjelaskan hakikat ya, dari syariat, tarekat menuju ma'rifat. Nah, saya masuk ke syair kelima. Nah, aku merintih pada setiap kerumunan, baik dalam majelis kebahagiaan maupun kesedihan. Nah, ini ciri seorang darwish. Ciri darwish itu dia tidak milih-milih golongan ya. Mau golongan kiri, mau orang kanan, orang baik, orang buruk, dan seterusnya. Dia masuk untuk dia bergaul ke sana, untuk kemudian menyampaikan hal-hal terkait dengan hal-hal yang bersifat ilahiyah. Jadi dia tidak milih-milih satu bentuk kelompok. Makanya aku merintih pada setiap kerumunan, baik dalam majelis kebahagiaan maupun kesedihan. Ke majelis kebahagiaan maupun kesedihan ini sebenarnya kalau teks aslinya Batholon Husholon. Jadi Batholon itu adalah yang punya kondisi yang buruk, Husholon itu yang punya kondisi baik. Nah, saya menerjemahkan itu ke perkumpulan bahagia dan sedih, untuk lebih menerjemahkan dalam bentuk yang lebih halus sebenarnya. Dan seperti yang tadi jelaskan, ciri seorang sufi darwish itu adalah dia tidak membeda-bedakan kelompok manapun. Jadi mau yang dia orang soleh, tidak soleh, dia bergaul karena dia sudah lepas dari seluruh hal itu ya, maksudnya dia sudah tidak terkontaminasi dimensi luar. Jadi mungkin tidak semua orang mungkin bisa untuk apa ya, tidak terpengaruh oleh hal-hal yang ada di luar, kecuali mereka yang punya kematangan jiwa seperti seorang sufi darwish. Jadi kematangan jiwa dia sehingga apapun yang ada di luar itu tidak mempengaruhi dimensi spiritualnya. Nah, ini masih terkait dengan bagaimana Sinei atau seruling ini ingin menyampaikan derita keterpisahan. Nah, menyampaikan derita keterpisahan itu adalah sesuatu yang oleh semua para sufi itu pasti melakukan itu untuk menerjemahkan apa yang ada di dalam batinnya. Jadi seorang sufi, dia pasti punya ma'rifat yang ditemukan di alam batin. Nah, ketika dia temukan itu, pasti dia ingin menyampaikan kepada orang lain. Biasanya para sufi ini ingin sekali untuk menyampaikan dan mencari satu orang saja, seorang murid yang bisa seorang murid itu bisa menangkap seluruh makna yang dia inginkan. Karena itu dan nanti menjadi penerus. Makanya ilmu sufi ini sebenarnya bil wirasa, dia diwariskan. Waris bil wirasa itu diwariskan. Itu maksudnya dia didikte dari hati ke hati, ya. Dari hati ke hati. Jadi bukan sekolah formal begitu, tetapi ini lebih ketika dituangkan
pada orang lain itu rasanya pun ikut terlibat ke dalam pengalaman tersebut. Jadi oleh karena itu memang kita tidak mungkin menangkap seluruh makna ya yang akan disampaikan oleh, karena kita bukan Rumi. Kita bukan seorang Rumi dengan pengalaman yang beliau miliki, makrifat yang beliau miliki, pengetahuan yang beliau miliki. Nah, tentu kita tidak mungkin menjangkau itu semua. Jadi mungkin kita hanya bisa mereka-reka saja dari pertama pengalaman-pengalaman yang dituliskan oleh beberapa pendahulu sebelumnya, atau syarah-syarah, komentar-komentar juga yang telah disampaikan oleh pendahulu sebelumnya. Ada banyak karya yang menjelaskan tentang bagaimana mereka mensyarah tentang karya Maulana Jalaluddin Rumi. Nah, kemudian siapapun bisa mengira telah menyertaiku dan sebatin denganku, namun tak ada yang bisa memahami rahasia batinku. Nah, ini yang seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, karena ini ada pertanyaan terkait dengan hal ini, bahwa Rumi sudah tahu bahwa nanti karyanya ini akan diinterpretasikan macam-macam oleh orang lain, dan beliau membiarkan itu. Makanya siapapun bisa mengira telah menyertaiku dan sebatin denganku. Jadi mungkin setiap orang bisa saja mengatakan, oh saya berhak untuk kemudian menerjemahkan atau menafsirkan ini. Saya mengetahui apa yang ada dalam batin Rumi. Cuma yang menarik, Maulana kemudian memberikan kisi-kisi untuk menjelaskan bahwa oke, setiap orang memang berhak untuk menerjemahkan dan menafsirkan. Nah, kemudian Rumi mengatakan, namun tak ada yang bisa memahami rahasia batinku. Di penegasan ini mengatakan bahwa ini bukan karya yang lahir dari pikiran ya. Ini adalah uh, karya yang lahir dari satu bentuk pengalaman batin. Nah, pengalaman batin itu yang tidak bisa ditransfer kepada seseorang, kecuali yang tadi disebutkan ada relasi khusus antara mursyid dan murid. Mursyid dan murid ada relasi khusus, si mursyid selalu mencari murid yang atau hati yang punya kematangan yang luar biasa, lalu kemudian si mursyid mewariskan itu ke dalam hati si murid. Makanya nah, itu disebut dengan ilmu bil wirasah, ilmu yang diwariskan. Ilmu-ilmu sofistik itu sebenarnya hakikatnya adalah ilmu yang diwariskan dari hati ke hati. Makanya biasanya dalam ilmu tarekat itu sangat ketat dengan jalur sanad keilmuan ya. Ini dari sipulan, begini, dari sipulan itu. Itu sudah lebih menjelaskan tentang pengetahuan bil wirasah, pengetahuan yang diwariskan. Karena ini bukan pengetahuan yang seperti lain yang bersifat formal. Ini adalah pengetahuan yang diajarkan dari batin ke batin, dari hati ke hati. Situ ada rasa, ada pengalaman yang juga uh, punya andil yang sangat luar biasa, bagaimana si mursyid ini menemukan wadah di dalam diri seorang murid, sehingga pengetahuan yang dia miliki itu kemudian bisa dituankan kepada si murid. Seperti kisah Ibn Arabi dengan Kunawi, yang Kunawi ini hanya diajarkan pendahuluan dalam kitab Fusul Hikam. Setelah itu kata Kunawi, sudah saya mengerti dari awal fasu adamnya sampai fasu terakhir, seperti itu. Jadi sebenarnya secara otentik beginilah ilmu-ilmu sufistik ya. Makanya saya sangat meyakini ilmu sufistik itu memang ilmu yang sangat eksklusif. Dia tidak bisa dieksplor untuk semua orang. Dan ya memang begitu kalau kita ikuti dalam tradisi sofistik. Nah, jadi ini yang menunjukkan bahwa Maulana sudah memprediksi nanti karyanya itu akan banyak ditafsirkan dan diterjemahkan orang lain. Namun kata Rumi, namun tak ada yang bisa memahami rahasia batinku. Artinya Rumi sadar bahwa karya sastra itu memang ketika dia
ditulis dan kemudian dicetak, dibaca orang lain. Ketika dibaca orang lain, ya itu dia harus sebagai seorang penulis, dia harus membebaskan bagaimana orang lain menerjemahkan, kira-kira seperti itu. Karena ya orang lain pasti punya pengalaman tersendiri ya ketika dia membacanya. Kecuali begini, kecuali misalnya selain dia menuliskan syairnya, dia juga memberikan kisi-kisi langsungnya. Nah ini kan kalau kita baca Mas Nawi sama sekali nggak ada kisi, yang semua syair saja dari awal sampai akhir. Tidak ada kisi-kisi yang beliau berikan nih di dalam itu. Tidak ada, Maulana Rumi tidak memberikan, oh tafsirnya misalnya nih ini maksud saya. Sama sekali tidak. Semuanya hanya syair, tidak ada syarahnya. Tidak ada komentarnya. Syarahnya ini lebih kepada disyarah oleh para murid-muridnya. Seperti itu. Nah, tapi kalau kita bertanya, oke, kalau memang kita kalau kami ingin mengetahui rahasia batinmu wahai Maulana, bagaimana caranya? Nah, itu dijawab di syair ketujuh. Nah, kata Rumi, rahasiaku tak jauh dari rintihanku. Namun bukan mata dan telinga itu yang mampu melihat dan mendengarkan. Nah, tadi kan Rumi menjelaskan bahwa oke, siapa saja bisa eh, mengira telah menyertaiku dan sebatin. Maksudnya, siapa saja berhak untuk menerjemahkan, menafsirkan syair-syairku. Nah, tapi kata Rumi, namun tak ada yang bisa memahami rahasia batinmu. Namanya pengalaman batin, itu tidak bisa ditransfer. Nah, sehingga kita bertanya, kalau begitu bagaimana saya tahu, wahai Maulana, apa rasa batinmu? Nah, kata Maulana, rahasiaku tak jauh dari rintihanku. Nah, rintihan ini kembali ke syair pertama. Dengarkan Nasruddin ini betapa ia mengadu atas kisah derita keterpisahan. Jadi, dengarkan Nasruddin ini betapa ia mengadu atas derita keterpisahan. Situ ada derita rintihan ya, karena keterpisahan. Nah, kata Rumi, rahasiaku tak jauh dari rintihanku. Maksudnya apa rintiannya? Syair-syair ini semuanya adalah rintian. Jadi seluruh syair-syair Masnawi ini dari awal sampai jilid 6 itu semuanya adalah syair-syair rahasia yang Maulana ingin sampaikan kepada kita. Nah, makanya ada mungkin kunci-kunci yang disepakati oleh para sufi dalam memilih satu diksi yang kita bahas kemarin tentang takwil dalam sastra sufi. Mereka punya kesamaan-kesamaan kode dalam menerjemahkan seperti apa misalnya nei. Jadi nei atau seruling ini bukan dimulai dari Rumi. Jauh sebelumnya para sufi sebelumnya itu sudah menggunakan nei. Seruling ini sebagai simbol manusia sempurna, simbol sebagai seorang wali, seorang sufi itu mereka menyimbolkan dengan nei atau seruling. Jadi ini bukan murni dari Rumi, tapi sufi sebelumnya sudah uh, melakukan itu. Cuma yang menarik bahwa mereka punya kode yang sama dalam uh, memilih satu diksi ya, itu menjadi satu kode yang sama dan makanya sekarang ini menjadi satu pembahasan tentang sastra sufi. Nah, jadi rahasiaku tak jauh dari rintihanku. Jadi kalau kita bertanya, bagaimana kita bisa mengetahui wahai Maulana tentang apa yang engkau sampaikan dalam Masnawi ini? Kata Maulana, rahasiaku tak jauh dari rintihanku. Mana rintiannya ya? Semua syair-syair ini. Nah, dia kasih kode lagi, namun bukan mata dan telinga itu yang mampu melihat dan mendengarkannya. Tadi dijelaskan bahwa oke, memang ini dalam bentuk syair, siapapun bisa menerjemahkan, tapi kata Maulana ini, tapi ingat ya, ini pengalaman batin loh. Hanya kata Rumi, namun tak ada yang bisa memahami rahasia batinku. Ini pengalaman batin. Maksudnya, Maulana ini menyampaikan bahwa seluruh karya Masnawi ini itu adalah dari proses pengalaman batin yang beliau alami dengan meminjam kisah-kisah lalu kemudian mendapatkan ilham dan ilham itu ditaruh di tengah-tengah kisah. Nanti kita akan ketemu setelah Risalah Nei ini kisah pertama. Nah, makanya kalau oleh karena itu
Kalau mau mengetahui, kata Maulana, kalau mau mengetahui seluruh rahasia batinku ini, ya semua syair-syair ini. Tapi bukan mata dan telinga itu yang mampu melihat dan mendengarkannya. Bukan mata lahir maksudnya. Bukan mata lahir ini, bukan telinga ini, karena mata lahir, telinga lahir ini adalah satu bentuk pengalaman duniawi, pengalaman materi. Maulana ingin mengajak ke dalam bahwa ini, karena ini ditemukan dalam pengalaman batin, oleh karena itu manusia pun kalau mau ingin memahami rahasia batinnya, setidaknya dia pun punya dimensi batin, punya mata batin, telinga batin, sehingga dia mampu memahami apa yang ingin disampaikan oleh Maulana Jalaluddin Rumi. Seperti itu. Jadi rahasiaku tak jauh dari rintihanku, namun bukan mata dan telinga itu yang mampu melihat dan mendengarkannya. Nah, karena dari sini Maulana sudah menjelaskan tentang rahasia batin, bahwa ini adalah satu bentuk pengalaman batin yang diraih dari seorang sufi. Makanya kata-kata itu lahir belakangan kalau bagi seorang sufi. Jadi dia pertama bagaimana melakukan satu bentuk riyadhah, tazkiyatun nafs, dia mensucikan hatinya. Setelah mensucikan hatinya, tabir tersingkap. Setelah tabir tersingkap, dia menyaksikan alam batin. Nah, setelah dia menyaksikan alam batin, dia meraih pengalaman. Nah, dari pengalaman itulah, dengan rasa pengalaman itu, dia akan mencari diksi. Makanya para sufi itu banyak sekali dia mengkret istilah-istilah. Kenapa? Karena istilah itu memang terakhir. Jadi dia dia sejak awal tidak mencari istilah. Sejak awal dia menemukan pengalaman di alam batin. Jadi dia tidak seperti seorang filosof yang terus mencari satu bentuk istilah-istilah ketika ingin memahami realitas alam. Para sufi ini pertama adalah dia menemukan pengalaman batin ketika hatinya jernih, bersih. Nah, setelah itulah baru kemudian dia berusaha untuk mencari satu bentuk diksi yang ada di dalam kepala dia, gitu. Nah, sehingga semakin kaya seorang sufi dengan diksi-diksi di dalam kepala dia, makin semakin kaya pula dia menerjemahkannya dalam bentuk bahasa. Makanya tidak semua sufi itu bisa menerjemahkan pengalamannya. Jadi kalau misalnya dia murni hanya pesuluk saja, tapi sebelumnya dia tidak punya pengalaman pengetahuan, biasanya dia hanya bisa menerjemahkan itu dalam bentuk sangat sangat singkat dan padat gitu. Tapi mereka yang punya kekayaan pengetahuan, kalau dia kemudian mengalami satu pengalaman batin, nah untuk menerjemahkan pengalaman dan batinnya itu dia akan kaya. Jadi makanya kalau kita perhatikan sufi-sufi yang punya karya-karya besar, kita lihat dia memang sebelumnya itu kaya dengan pengetahuan, pengalaman apa, pengetahuan yang dia miliki. Ini nanti nanti di sini kita akan ketemu Plato, Jalinus, kita akan ketemu Neoplato, kita macam-macam. Ada filosof. Jadi tanpa menyebut namanya ya, karena ya namanya syair, dia bukan ini menulis dalam bentuk filsafat gitu, makanya dia hanya secara isyarat-isyarat saja menjelaskan itu. Nah, sama juga dengan Ibn Arabi, karena sebelumnya dia sangat kaya dengan pembahasan filosofis, filsafat, sehingga ketika beliau menulis Futuhat dan Huzul Hikam, beliau juga sangat kaya dalam eh, menjelaskan pengalaman batinnya. Jadi ketika menjelaskan itu sangat dipengaruhi dengan pengalaman yang dia raih sebelumnya. Nah, jadi setelah dia Rumi menjelaskan bahwa pengalaman batin ini adalah syair ini diraih dari pengalaman batin, maksudnya dari ketika dia mengalami itu, dari rasa itulah dia mencari bahasa, diksi. Nah, sehingga kata Rumi, ini yang menarik. Tak ada pemisah di syair selanjutnya, ini bait 8. Tak ada pemisah antara raga dan jiwa.
atau jiwa dan raga. Jadi Rumi ingin menjelaskan bahwa sebenarnya antara ruang diksi dan pengalaman ini sebenarnya sesuatu yang bersambung ya. Tapi ini khusus bagi yang mengalami seperti Maulana Rumi. Maksudnya dia ketika menemukan pengalaman itu secara otomatis nalarnya akan mencari bahasa. Nah, ketika dia dalam bentuk bahasa berarti dia sudah diikat ya. Jadi pengalaman itu sudah diikat dengan satu bentuk bahasa. Nah, bahasa itu kan sesuatu sudah materi ya karena apa? Dia punya bentuk. Karena dengan bahasa itu kita bisa memahami. Nah, sehingga Rumi menjelaskan sebenarnya tak ada pemisah antara raga dan jiwa, jiwa dan raga. Kita mengalami dengan baik bahwa kita memiliki ruh dan juga memiliki tubuh. Ruh dan tubuh kita tidak ada pemisah. Kita tidak bisa mengatakan ruh itu di tangan saya, ruh itu hanya di hati, tidak di kaki. Tapi ruh itu mengalir di seluruh tubuh kita. Nah, dan tidak ada pemisahnya. Tapi kata Rumi, namun tak semua orang mampu menyaksikannya. Nah, ini menarik ya. Dari awal ada pengecualian. Jadi misalnya dalam kitab 6, siapapun bisa mengira telah menyertaiku dan sebatin dengan namun tak ada yang bisa memahami rahasia batin. Rahasiaku tak jauh dari rintihanku. Namun bukan mata dan telinga itu yang mampu melihat dan melihat. Sama di bait 8 ini, tak ada pemisah antara raga dan jiwa, jiwa dan raga. Namun tak semua orang mampu menyaksikannya. Jadi kata Munawi, benar, antara ruh dengan tubuh, tubuh dan ruh ini sama sekali tidak ada pemisahnya. Ruh ini mengalir seluruhnya di dalam tubuh kita, tanpa ada pemisah di antara keduanya. Jadi tubuh inilah ruh, ya ruh ini di tubuh ini. Dia menyatu dengan sangat apik sampai kita tidak bisa melihat ya ruh itu seperti apa. Makanya kata Rumi, namun tak semua orang mampu menyaksikannya. Jadi meskipun tubuh, raga dan ruh, jiwa dan raga ini sama sekali tidak ada pemisahnya. Dia menyatu dengan sangat indah, tetapi tidak semua orang mampu menyaksikannya. Dalam kata lain, ketika orang mampu menyaksikan dimensi dirinya sendiri di dalam dirinya, ya ini dimensi ruhaniahnya, berarti itu tanda bahwa dia sudah mengalami satu bentuk pengalaman batin. Kita akan melihat diri kita di level yang lain. Karena kita harus menyadari bahwa saat ini kita di dunia, saat ini pun kita di barzah, saat ini pun kita di alam ruh. Nah, ketiganya ini sama, tidak ada pemisah. Sama seperti tubuh dengan ruh kita, itu tidak ada pemisah. Nah, begini juga sebenarnya dengan dunia ini. Jadi ini adalah dunia alam materi, di alam materi inilah alam barzah, di alam materi ini juga adalah alam ruh. Sama dengan diri kita, di tubuh inilah ada nafs, di tubuh ini juga ada ruh. Dia bukan sesuatu yang seperti kita menggambarkan satu gedung, ada lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga, lantai pertama dunia, lantai kedua alam barzah, lantai ketiga alam ruh. Tapi dia adalah satu kesatuan, ketunggalan yang sangat menyatu yang kita tidak bisa membayangkan bagaimana penyatuan itu ya. Seperti itu. Nah, kemudian di bait 9 beliau masuk satu yang lain. Nah, apilah yang memenuhi rongga seruling, bukan angin. Angin itu sirna pada jiwa yang tak punya api cinta. Seruling, bukan angin. Nah, kemarin di awal pertemuan kedua kayaknya kita membahas tentang ne, bahwa itu adalah simbol takwil. Simbol takwil tentang yang disebut dengan insan kamil atau manusia
sempurna. Jadi kalau ada seruling ditiup, seruling itu sendiri itu bisa dimaknai sebagai raga tubuh. Jadi seruling itu sendiri bisa dimaknai sebagai raga. Nah, yang memberikan dia kehidupan itu adalah wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruhku padanya. Seperti itu. Aku tiupkan ruhku padanya. Nah, makanya apilah yang memenuhi rongga seruling, bukan angin. Jadi dari sini Rumi ingin membawa kita satu bentuk takwil yang baru tentang ne atau seruling. Kalau kita lihat seruling, yang isinya angin karena ditiup kan, ditiup. Tetapi kata Rumi harus dipahami ini adalah kenapa dia memiliki kehidupan karena wanafakhtu fihi min ruhi. Ada peniupan ruh di dalamnya. Nah, peniupan ruh inilah kata Rumi, apilah yang memenuhi rongga seruling, bukan angin. Karena kalau angin itu dia tidak akan menggerakkan, dia tidak akan menghidupkan. Yang menghidupkan itu wanafakhtu fihi min ruhi. Ketika ruh ilahi ditiupkan kepadanya, maka dia akan punya kehidupan. Yang ini awalnya hanya tubuh raga, tetapi ketika wanafakhtu fihi min ruhi, maka dia punya gerak. Nah, cuma angin itu sirna pada jiwa yang tak punya api cinta. Bahwa betul, karena ini adalah wanafaktu fihi min ruhi, kalaupun toh mau disimbolkan itu sebagai angin, maka ini adalah angin yang terkait dengan cinta. Jadi kalau kita lihat di sini, Rumi sudah mendekatkan antara api dan cinta. Jadi kata di bait 9, apilah yang memenuhi rongga seruling, bukan angin. Karena wanafaktu fihi min ruhi. Nah, angin itu sirna pada jiwa yang tak punya api cinta. Dia tidak akan punya nada, tidak akan punya lirih kalau dia belum terkonek dengan wanafakhtu fihi min ruhi di dalam dirinya. Di angin itu sirna pada jiwa yang tak punya api cinta. Di api dengan cinta Maulana Rumi sudah mengaitkan. Sehingga di bait selanjutnya, bait 10, nah, api adalah cinta yang jatuh di dalam seruling. Jadi api adalah cinta yang jatuh dalam seruling. Jadi bukan cinta adalah api yang jatuh. Itu dua makna yang berbeda. Jadi api adalah cinta yang jatuh di dalam seruling. Nah, di sini seperti yang sering kita bahas, Maulana ini sangat mendekatkan, menakwilkan cinta itu dengan api. Jadi dia punya karakter yang sama. Sebagaimana api itu adalah dia menghidupkan, dia mencerahkan, dia memberikan cahaya, dia menerangi, dia sekaligus mematikan, menghancurkan, dan seterusnya. Nah, begitupun dengan cinta. Cinta juga demikian. Nah, makanya ini yang disebutnya adalah cinta ilahi. Jadi kalau seseorang sudah sampai kepada cinta ilahi itu, maka dia akan mendapatkan gelora di dalam dirinya. Makanya api adalah cinta yang jatuh dalam seruling. Baranya adalah cinta yang jatuh di dalam anggur. Nah, ini juga satu bentuk penakwilan tentang bara. Jadi kalau api kemudian dia mendidihkan air, kemudian ada bara di situ. Nah, bara adalah cinta yang jatuh di dalam anggur. Kita akan banyak ketemu nanti dengan anggur ini, dan anggur ini takwilnya adalah dimensi syariat. Di anggur itu adalah syariat. Nanti insya Allah kalau kita ketemu diksi khusus tentang takwil ini, nanti kita jelaskan secara spesifik. Di sini Rumi ingin mendekatkan satu bentuk pertama tentang bahwa
yang mengisi ruling itu adalah wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi kalau sejak awal kita memaknai Nei seruling ini sebagai seorang wali, insan kamil, atau bahkan Rumi itu sendiri, Nei adalah Rumi itu sendiri, maka api cinta di dalam dirinya sudah aktif. Wa nafakhtu fihi min ruhi itu sudah aktif dalam dirinya. Makanya bagi para sufi, peniupan ruh itu dua kali. Pertama ketika dia di dalam perut ibunya. Kedua, ketika dia memiliki kehidupan yang baru. Kehidupan kedua ya. Kelahiran kedua. Kelahiran kedua itu ketika dia sudah bisa masuk ke alam batin. Disebut dengan kelahiran yang kedua. Dia sudah bisa masuk ke alam batin setelah dia melakukan riyadhah, tasbih dan seterusnya. Itu. Nah, kemudian api adalah cinta yang jatuh di dalam suling, bahwa ini adalah cinta ilahi karena manfaatu ruhi, sehingga di dalam diri suling itu semuanya adalah cinta ilahi. Nah, ini yang dibawa oleh Nei yang tadi dia ingin menjelaskan, saya ingin menjelaskan kepada semua keramaian, baik itu kepada majelis kebahagiaan maupun majelis kesedihan, penderitaan. Maksudnya, inilah yang ingin dijelaskan oleh Maulana Rumi tentang ilahi yang ada di dalam dirinya. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, seruling senapas dengan seseorang yang jauh dari kekasih. Lantunan melodinya menyobek rahasia-rahasia kerinduan kami. Jadi seruling senapas dengan seseorang yang jauh dari kekasihnya. Dalam kata lain, sejak awal ini menjelaskan tentang ngai yang terpisah dari rumpun bambu. Nah, sehingga kalau orang tidak pernah merasakan tentang keterjauhan dia dari niston yang pernah kita bahas di pertemuan kedua, niston itu rumpun bambu atau asal muasal kita, atau di alam ruh sebelumnya, ketika orang tidak merasakan itu bahwa disitulah sebenarnya asal muasalnya, maka kita sulit untuk senafas dengan seruling. Karena seruling kan dia asalnya dari bambu, kemudian dia dipotong, ditebas, dipisahkan dari rumpun bambunya, kemudian dia dibuatlah menjadi nei, dia dibuat kemudian menjadi seruling. Dia jauh dari asal muasalnya. Nah, cuma ini pemisalan yang menarik karena ada satu bentuk kerinduan, makanya karena dia terjauh dari kekasih, lantunan melodinya menjobek rahasia kerinduan kami. Jadi saking kerinduan yang luar biasa, itulah sehingga dia meniupkan itu dan menghasilkan lirik yang indah. Jadi kalau nei yang disebut nei, jadi tidak semua seruling itu disebut nei, hanya seruling yang mengeluarkan suara lirih yang merintih disebut dengan nei. Gitu. Saya pernah ketemu dengan seorang peniup ahli seruling, jadi dia bisa meniup seruling dalam seluruh tradisi budaya, mulai dari seluruh Indonesia, karena kita lihat di beberapa tempat dia punya tradisi seruling, sampai tradisi seruling di berbagai mancanegara, dan dia sangat ahli menjelaskan kenapa suaranya begini, itu sangat dipengaruhi oleh budaya. Dan dia mengatakan memang nei ini hanya cocok dengan rintihan. Jadi kalau nei ditiup, kata dia, itu tidak akan cocok dengan hal-hal yang membahagiakan. Nah, itu adalah tidak lebih dari suara kerinduan karena terpisah dari rumpun bambunya. Oke, untuk malam ini saya kira kita sampai di sini. Insya Allah, mudah-mudahan Jumat depan kita bisa ketemu kembali. Saya akhiri sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.